cerdas berkata seraya menghujat. Kalau ulama kenapa tak tenar media? Kalau ulama kenapa tak bergelar dan tak berharta? Kalau ahli kitab kenapa dijauhi dunia? Pahamku seketika peka bahwa zaman ini adalah zaman serba gila, di mana manusia menggilakan yang waras dan mewaraskan yang gila, negasikan yang gaib sebagai ciptaan dan menjunjung setan berfisik sebagai raja di atas raja, menjunjung kedangkalan dan mendangkalkan kedalaman karisma. Hatiku polos bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Mulyati, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tidak lupa saya haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Abdus Subhan Jayani, SPD, MBA, sebagai fasilitator, dan juga Ibu Novi Maulida, SPD, sebagai pengajar praktik. Ada 6 tahapan yang ingin saya sampaikan pada koneksi antar materi modul 2.3, yaitu 1. Coaching. Coaching adalah bentuk hubungan kemitraan antara seorang coach dengan coachee untuk memastikan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi dengan proses kreatif sehingga coachee sampai pada tujuan yang diinginkan. Coaching dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar mereka dapat menggali dan memunculkan ide yang berasal dari dirinya. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee. 2. Bersifat terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang yang baru dan masa depan. Dua. Prinsip coaching. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach dan coachee adalah mitra atau setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak juga menggurui. Akan tetapi, dalam coaching seorang coach lebih banyak menggali dari coachee. 2. Proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah, banyak menggali kepada coachee agar menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee dengan cara yang diyakininya. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh, presence. Kehadiran penuh atau presence adalah kemampuan coach dan coachee untuk bisa hadir utuh, baik pikiran, perasaan, ataupun tubuh pada saat melakukan coaching. 2. Mendengarkan aktif, menyimak. Mendengarkan aktif, menyimak adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Dalam proses coaching, seorang coach akan sedikit bicara dan lebih banyak menyimak dari apa yang dikatakan oleh coachee. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot adalah pertanyaan yang berusaha menggali apa yang diinginkan, agar coachee bisa melakukan perbaikan di masa mendatang. Alur percakapan Tirta. 1. Tujuan percakapan, agenda atau topik percakapan, hasil dari percakapan,
2. Identifikasi, mencari tahu permasalahan, menggali dan memetakan situasi saat ini. Menghubungkan fakta-fakta yang ada. 3. Rencana aksi, pengembangan ide atau gagasan yang akan dilakukan. 4. Tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah ke depan. 5. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Kegiatan supervise akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Nomor 12 bahwa pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memberi ruang yang cukup pada siswa untuk mandiri, kreatif, sesuai dengan bakat dan minat serta perkembangan fisik dan psikologis. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambung, dan komprehensif. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah. Dilaksanakan dalam 3 tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik dan model, menetapkan jadwal dan mempersiapkan ragam instrumen. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau biasa disebut supervisi klinis. Supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Siklus dalam supervisi klinis yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching, KKGS, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Refleksi. Materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Emosi yang dirasakan, senang dan selalu bersemangat untuk terus mendalami proses coaching, tertantang untuk mencoba melakukan coaching, baik dengan siswa ataupun dengan teman sejawat di sekolah, agar ilmu yang didapatkan lebih bermakna. 2. Yang sudah baik, mendapatkan pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik. 3. Yang perlu diperbaiki, perlu pendalaman lagi untuk coaching model Tirta ini agar ke depan proses coaching dapat berjalan lebih optimal. 4. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Analisis terkait materi modul 2.3. 1. Pertanyaan kritis, seberapa penting penerapan coaching dalam supervisi akademik? Dengan penerapan paradigma berpikir coaching dalam supervise akademik, maka akan terwujud proses pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu, sehingga supervisi akademik tidak lagi identik dengan penilaian, tetapi akan menjadi sebuah proses yang memberdayakan. 2. Wawasan, insight baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan. Artinya, dalam supervisi akademik tidak memandang kesenjangan jabatan, akan tetapi, sebuah kolaborasi antara supervisor dan guru sehingga dapat menggali potensi bukan menilai. Pada akhirnya terwujud supervisi akademik yang memberdayakan. 3. Tantangan,
Supervisi akademik selama ini dipandang sebagai proses penilaian oleh atasan kepada bawahan. Tantangannya adalah merubah mindset tersebut bahwa supervisi akademik adalah proses kolaborasi yang memberdayakan. 4. Alternatif solusi terhadap tantangan, menerapkan proses coaching yang baik dalam supervisi akademik. Seorang coach harus menjadi pendengar yang aktif atau sedikit berbicara, tetapi lebih banyak menyimak agar penggalian solusi dari coach lebih optimal, yang akhirnya timbul rasa tanggung jawab dari coach untuk menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan. Koneksi antar materi modul 2.3, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan belajar siswa baik dari kesiapan, gaya belajar, minat, dan profil belajarnya. Hasil pemetaan dapat digunakan murid, coach, dalam proses coaching, sehingga seorang coach dapat mengoptimalkan potensi siswa untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pembelajaran. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Dalam melakukan proses coaching untuk supervisi akademik, seorang coach dan coach membutuhkan keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga dengan kompetensi inti ini kegiatan coaching lebih terbuka, menimbulkan kenyamanan, mampu mengendalikan diri, dan mampu menuntun coach menemukan solusi dengan cara yang diyakininya sehingga terwujud proses yang memberdayakan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Peran saya di sekolah dalam penerapan pembelajaran dengan materi sebelumnya, yaitu saya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan diawali dengan menggunakan roda emosi. Hal ini untuk mengetahui kondisi emosional anak-anak ketika sebelum mengikuti pembelajaran. Dalam alur Tirta, seorang coach harus melakukan kehadiran penuh. Salah satunya dengan teknik stop. Hal ini saya lakukan pada kegiatan awal pembelajaran. Pada kegiatan inti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana kegiatan pembelajarannya menerapkan KSE baik pada kegiatan mandiri maupun kegiatan kelompok. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip dan kompetensi inti coaching. Saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid, dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Itulah pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di koneksi berikutnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.